Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fajmaningsih, NIM 1930 105017, Tadris Matematika 3A, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan merupakan suatu gambaran informasi yang memberikan penjelasan bahwa data memiliki satu atau mungkin lebih titik di mana dia memusat. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan antara lain yang pertama yaitu min atau rata-rata. Min merupakan ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan karena menggunakan semua informasi yang ada. Apabila populasi berukuran N, maka rata-rata populasi adalah mu sama dengan sigma xi, di mana I sama dengan 1 sampai N per N. Sedangkan jika sampel diambil N, maka rata-rata sampel adalah X bar sama dengan sigma xi, di mana I sama dengan 1 sampai N per N. Selanjutnya yaitu median. Median merupakan suatu nilai yang membagi dua sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Apabila datanya ganjil, maka mediannya adalah data yang berada tepat pada tengah-tengahnya. Dan apabila datanya genap, maka mediannya adalah dua data yang berada di tengah-tengah dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan 2. Ukuran pemusatan selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan suatu data yang paling sering terjadi atau yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Biasanya orang menyebutnya nilai yang muncul. Suatu kumpulan data bisa mempunyai modus lebih dari satu buah. Contohnya yaitu datanya 6, 3, 4, 6, 8, 7, 4, 5, 2, 1. Data tersebut memiliki modus lebih dari satu, yaitu 4 dan 6. Hal ini terjadi karena angka 4 dan 6 memiliki frekuensi pemunculan yang sama. Ukuran pemusatan yang terakhir yaitu kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi data menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25% amatan. Nilai yang menyekat data menjadi 4 kelompok data tersebut dikenal dengan kuartil 1 atau dilambangkan dengan Q1, dan kuartil 2, Q2, dan juga kuartil 3 atau Q3. Kuartil 1 merupakan nilai yang menyekat kumpulan data yang diurutkan sehingga banyak data yang lebih kecil dari Q1. Untuk rumus kuartil 1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 per 4. Untuk kuartil 2 adalah nilai yang menyekat kumpulan data yang telah diurut sehingga banyak datanya lebih kecil dari Q2. Rumus Q2 yaitu 2 dikali N tambah 1 per 4. Yang selanjutnya yaitu kuartil 3. Kuartil 3 adalah nilai yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q3 adalah 75%. Rumus dari Q3 yaitu 3 dikali N ditambah 1 per 4. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran merupakan gambaran seberapa besar data menyebar dalam kumpulannya. Dengan ukuran penyebaran, kita dapat melihat seberapa jauh data menyebar dari titik pemusatannya. Ukuran penyebaran yang sering digunakan di antara lain yang pertama yaitu wilayah atau rank. Ukuran penyebaran data yang paling sederhana adalah mencari selisih pengamatan terbesar dengan pengamatan yang terkecil, yang jika dirumuskan yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Yang selanjutnya yaitu jangkauan antar kuartil atau interquartile rank. Jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran data 50% data di tengah-tengah setelah data diurut.
Ukuran penyebaran ini merupakan ukuran penyebaran data yang terpangkas 25%, yaitu dengan membuang 25% data yang tersebar dan 25% data yang terkecil. Ukuran ini sangat baik digunakan bila data dikumpulkan banyak mengandung data pencilan. Jangkauan antar kuartil dihitung selisih kuartil 3 dengan kuartil 1. Jika dirumuskan, dapat sebagai jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Yang terakhir yaitu variansi. Ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan adalah ragam. Ragam merupakan ukuran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat atau rataan. Apabila terdapat populasi yang berukuran N, maka variansinya sama dengan 1/N sigma XI dikurang nu kuadrat I sama dengan 1 hingga N. Dan apabila terdapat sampel yang berukuran N, maka variansinya dirumuskan yaitu S kuadrat sama dengan 1/N dikurang 1 sigma XI dikurang X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Jika variansi diakarkan dikenal dengan simpangan baku atau standar deviasi. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.